Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul kalimati thayyibah la ilaha illallah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Niki saking Bukhari. Jadi kitab Hayatus Sahaba mengutip Imam Bukhari. Man niku ta sinten as'adun nas utawi bejane manusa. Man niku sinten as'adun nas utawi bejane manusa bi syafa'atika lan syafaate panjenengan yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Ora dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakon donan tuh teman-teman yang kok sapa ingsun ya Abu Hurairah. Allah ya alani ento ora takon ingsun. An hadal hadis jangilah hadis sapa ahad jeneng iki awalu ingkang luwih awal minggat dibanding sira. 5 krana perkara roa itu kang ningali ingsun ngingkir sika sange oleh ingsun sira alal hadis sing atase hadis. As-atin nasire bijak-bijane menusa syafaat lan syafaat ingsun yaumul kiamat ing kiamat mumangko la ilaha illallah. Dadi wong sing lafadzno la ilaha illallah khalisan ingkang ikhlas ning kalbi sange atine wong ana nabi utawa awak dhewe wong. Dadi sinten mawon sing sering lafadzno la ilaha illallah secara ikhlas niku tiyang sing paling berhak untuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud jeneng ora kaji atau zakat pokoke anggere lafadzno la ilaha illallah ikhlas niku tetep berhak antal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perlu ditekankan, saya berkali-kali bilang masalah tiang tahlilan. Misalnya hitung dina 5 mayit, matang pulau dina 5 mayit. Nak boleh ada dalil memaksakan, malah kena hadis maudhu. Nak boleh dalil memaksakan. Tapi ketika Anda menfonis itu bid'ah berlebihan nganti darah syirik itu ya aneh. Ya aneh, saya itu berkali-kali bilang, saya ini tidak punya kepentingan bela kelompok tertentu. Saya ini ulama hanya punya kepentingan meluruskan. Saya berkali-kali mengingatkan. Wong kafir kayak lo kafir. Iku jadi Islam mergo nglafadzno la ilaha illallah. Mosok sing Islam jadi kafir dengan lafaz yang iku mustahil. Lho soal mbok arani cek wong nganggur cek wong bid'ah Allah, kok aja arani kafir mesti salah apa arani kafir. Mergo wong kafir wae dadi Islam. Mergo nglafadzno la ilaha illallah. Lah saiki ana wong Islam dadi kafir mergo nglafadzno. Iku pentingnya ulama. Ulama itu punya al-hujjatul bari. Lo sering takoki dia. Gus dari iki piye? Nah, ngono ora dalil-dalilan. Tapi ki bela teman-teman nganti bukele ora hadis. Mungkin ora tau ora hadis kok boleh nopo. Empot yo ora ora boleh. Paham ya? Kita menurut lalu sakralnya bukan main, bahkan ketika Nabi wong paling berhak untuk syafaat itu pokoknya sing nglafadzno la ilaha illallah. Pun Nabi ngendikan. Ya pun kita kudu iman, siapapun sing nglafadzno niku berhak untuk syafaat Rasul. Bahwa nanti ada masalah tapi dinodai oleh bid'ah, dinodai oleh zina, oleh maling, oleh orang korupsi. Ya kamu harus fair, itu hanya dinodai saja. Kertas itu nak dinodai, ya tetap orang kertas ini kertas ternoda. Orang-orang ceritanya kertas dinodai, maka nggak ada kertas di sana menurut orang. Nggak gitu, maksudnya kalau fair, meja ini dinodai, banyak kotorannya, ya meja dinodai, bukan tanpa meja. Lafaz la ilaha illallah dinodai oleh maksiat, aja bilang saja lafaz la ilaha yang dinodai, jangan terus lafaz itu hilang. Kemikir mulai orang itu, ya betul. Jadi aslul masalah itu udah hilang. Kesalahan itu barang arif, barang anyar teko. Kayak itu ngilangno aslul masalah. Jadi misalnya darah ini, meja ini kotor. Ya sudah meja ini kotor saja. Muslim ini fasik, Muslim ini ternoda. Ya bilang aja gitu, tapi jangan sampai bilang tidak. Motor kayak meja ini kotor, kena telek pitik macam-macam. Iki ra meja kok sono telek pitik sangat. Iki ora Islam kus mergo maksiat ya. Ya salah. Maksiat itu ora iso ngilangi aslul Islam. Foto-foto iki ora iso ngilangi aslume. Jadi pentingnya ngaji. Lalu biasa mawon. Tapi rasa dalil-dalil langsung kan ono sing dalil berlebihan. Mergo roh itu ketemu malaikat tanggal 7, ketemunya tanggal 40, ketemunya tanggal lagi tahu mati roh.
Sing ana ning hati, iku pokoke anggere wong wis mulai malaikat wis nakoni. Mana wong ora mulai pusing malaikat itu kan memperlambat pekerjaan itu. Orang nganti ana guyonan dari Gustur kan saya orang ditakoni. Tapi adalah sing diarah ras terputar. Orang malaikat mesti ora ono berlebihan jadi kok jarene malaikat itu nakoi tak usah ngomong demu. Ya malaikat itu nggak mau teror kok. Sama tak cerita nih, kalau nu sering mau kitab tasawuf, malaikat mungkar nakir itu kena sihir. Gertak di wasi dan memang ini makhluk nawa. Di kitab wali-wali itu malah lucu. Ketika Sayyidina Umar kabur itu Sayyidina Ali keberok, wong kereng ngono wani gak ngamuk mungkar nakir. Orangnya lah Sayyidina Ali wali pokoknya mau dicorok, bengisi boleh mau wali deh. Mungkar nakir tekor semeripati jadi kasus kendil tinggi yang perlu. Agak Umar spontan. Malaikat, berapa yang keberdekaan di siapa? Betul aku itu kondone wong paling disenangi pangeran. Anak sorry tu ahab bil khalqi lapo ati kondone wong paling disenangi apa? Iku kancane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter banget sunah Muhammad. Ya wong akhirnya matur pange. Barang datang sepundi. Ya nak maca sing kok. Tak pantes ya maca ngono ning ngarep. Akhirnya matur pangeran kan jadi wong biasa. Ya biasa. Ya jagoan cuma. Jadi jangan kira muka nakir itu serem terus. Kan gak kebayang nih, masuk para kekasih Allah ketemu mungkar nakir dalam keadaan itu. Padahal di nasil Quran, wong na'abe niku tatana jalu alaihimul malaikatu Allah takhofu wala tahzanu. Pasti malaikat kena aturan ra boleh menakutkan, juga gak boleh menggetarkan. Ora oleh mengancam. Kudu wa absyiru, kudu ngekek berita gembira. Ane wonten cerita tentang kewalian yang rasa takut jadi itu Mbak Wali. Tak hasil wonten dari. Rabbi Adawiyah takut mungkar nakir marok juga itu nangis. Ya Rabbi, ini hamba jenengan aneh sekali. Wong jenengan itu sudah paling saya cintai yang mau. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal jenengan. Malah kita kok cinta jenengan. Ini tuh aneh ya, bani jenengan kali ini. Wong jenengan begitu jelas saya cintai malah jadi takut. Jadi orang apa marok? Jadi malaikatnya pusing gak ada. Jadi jenengan ayo person paling saya cintai, paling saya sebut jenengan. Jadi kalau ada jenengan malah aneh takut. Jenengan ikutin. Buat jinak meling dong, ya meriang, mereka. Jadi sama orang sama khawatir. Ini biasa mau kalau caranya Pak Mudin, walayub dijaga, walayub dijaga. Sayyidina rumah kolkon, min kolkon. Orang malaikat mengkarakter sekol, juga kaget, dan disebut kode mak. Dan Mudin itu benar-benar. Mulai itu. Karena kalau sering bertemu musim-musim, malaikat itu paling semangat nih kalau jenengan. Karena zaman ning dunia sing tukang manekno jenengan. Tetap diancam, no? Saya keyakinan pulau piyambak, keyakinan pulau mboten wani malaikat nyentak ulama. Dia kena konstitusi kalau wali atau ulama tetap wa absiru di jannah allati kuntum. Jadi gambaran mungkar nakir serem ya enggak semua orang alami. Nyatanya malaikat Israel tahu diculek Nabi Musa, ya bijak. Enggak itu hadis soal malaikat Israel nanti diculek. Karena Nabi Musa GR, saya ini kekasih Tuhan. Barang sepele saja saya komunikasikan dengan Tuhan. Mau urusan nyawa buat copok, buat selonang-selonang, diculek bijak. Akhirnya matur pangeran, lu ini hadis soal ya Allah, engkau menugaskan saya ila abdin la yuridul mauta. Pada hamba sing ora kepengin mati. Tapi nyatane pengen nyalano malaikat. Lha motok ke kekasihku mbok antem rokok. Itu kan diobati ke pengen. Akhirnya setelah itu sowan lagi. Lalu maunya apa? Yo mau aku cek kepengin urip. Orang pengen mati ya. Ya tenang mawon. Sinten Nabi sinten? Terus untuk jatah pinten. Takok sik mbok pengen. Takok malah pengiran.
Musa kon demek sapi pokoke jatah sing kena tangan iku jatah umur. Dengan jelas penting dekne mau orang sono gak terima tetep mau. Jadi malaikat bisa diteror. Nyata Israel diculek ya napa? Tidak. Banyak malaikat di kalah wali. Ya karena memang tadi sama-sama makhluk napa? Makhluk napa? Tiga kali mau kena. Ya perkara ini ku podo kali, podo napa? Podo kali. Ya. Malaikat itu ngoten niku banyak ulama yang berpendapat. Jadi kalau malaikat yang tidak tasya, misalnya tidak jawab, Jibril, tidak Mikael, itu ya bisa salah. Buktinya malaikat yang tidak tasya itu pernah bilang, malaikat-malaikat kebanyakan pernah protes yang pangeran atas alufia, mayusidufia, wasikudima. Motor Gusti teng bumi dipimpin tiang-tiang sing rawan mengalirkan darah. Pangeran tersinggung, mau keputusan kok diprotes napa malah. Itu tentang tafsir Qur'ani dijelaskan itu pasti tidak malaikat golongannya Jibril Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Karena kalau malaikat papan atas tidak mungkin salah. Tapi nak sing ngene iki malaikat keba. Akhirnya dihukum 3 debat di Nabi Adam Itu kabeh ulama tafsir sepakat itu tidak malaikat kayak Jibril kayak Mikail, tapi malaikat keba. Jika cara berpikir ya kebanyakan. Mergo lucu kan. Artinya dia menyelipkan pemikiran, nah keputusannya pangeran itu gak akurat, gak pas. Mosok menuso jadi kholi. Jadi dia ini muni pangeran mau suci, tapi curiga keputusannya sah. Dan pangeran tersinggung. Yang dia lucu, ngomongin mau suci, tapi curiga keputusannya. Allah ngandikan aku luwih roh timbang kowe. Karena masalah ini ekstrim ulama sepakat itu pasti tidak malaikat kayak Jibril, kayak sinten. Kami terus malaikat piyambak niku. Mulane ketika Sayyidina Ali, apa kamu lemah menghadapi makhluk yang kayak kamu? Ini pulau pesan dengan saling ngadepi sira ilmu kan lagi biasa mawon. Ini pun sampai jadi wali. Nah, jadi wali ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yasabun silahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mesti untuk hubungan. Artinya konsekuensi hubungan itu malaikat ora wani mlete, ora wani berpenampilan serem. Tak berpenampilan serem berarti orang ngekei hubungan. Jadi kiat-kiat menghadapi malaikat, 1 jadi wali. 2 jadi ulama, jadi nabi tidak mungkin. Tapi itu betul. Jadi jangan kira kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang masalah. Jadi kalau kalian malah ya, soal dalile 7 dino 40 dino boleh ikan hilang. Tapi pastikan orang Islam tidak akan keluar dari keislamannya dengan lafaz la ilaha illallah. Mergo wong kafir sing kafir kek wae jadi Islam mergo lafaz la ilaha illallah, maka akan menjadi lucu lafaz yang sama menjadikan orang kafir. Menurut perkataan ini. Wa in katabroni fil awsat anzal bin arqam marfu'an qala. Mangqala la ilaha illallah mukhlishan taqala jannah qala wa ma ikhlasuha qala an tahjuda. Yen to ngalang-alangi sira ta magri sira ing hadal kalimat atau hu ing ikhlas supaya hadal kalimat an maharimillah sangking barang-barang sing wa akhrajana kada kitarih wa akhrajana sa'i wa ibnu hibban safi wal hakim wa sahal anabi sa'al al-khudri qala annahu qala dawuh sapa Musa alaihi salam ya rabbi alimni shay'an azkuruka fihi wa atuka fi alimni kula aturi mulang panjenengan ingsun se'an ing perkara azkuru ingkang iso eling ingsun ka ing panjenengan bihi lan sewatu kalan donga ingsun ka ing panjenengan bihi lan hadase iki Nabi Musa gelare kalimat kula warai kalimat mau ijazah khusus gawe pangeran kul la ilaha illallah. Iki sing tukang ijazah khusus kudu wedi be hadis niki. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa. Ya Rabbi sebenarnya sun kulo ibadika ya kulo hadza wa la ilaha ngerti enggak saged dene kecewa. Wong dene kalimpo kok ijazah umum, ijazah napa? Kulo ibadika ya kulo hadza niku ngerti yang enggak? Mulai bakul bakso, bakul pentol kabeh nglafat napa la ilaha illallah. Payah Nabi Musa. Terus kala dawuh sapa Allah, "Qul la ilaha illallah."
Lah wis kok sak pokoke ijazahku pancet ae nglafat la ilaha. Kala dawuh sapa Nabi Musa, "Innama uridu se'an takusuni bihi." Innama uridu amse ngarep ingsun se'an perkara takusu kang ususna panjenengan ingsun diganten. Sing khusus kok Gusti, sing ampun pasaran. Oleh ijazah udah napa khusus. Sing boten napa pasaran. Terus kala dawuh sapa Allah, "Ya Musa he Musa, law anna samawati umpama pira-pira langit asap kang pitu wal ardi lan pira-pira bumi asap kang pitu." Ana iku fikaf fatin utawa fikif fatin sami. Sing masyhur ya kafatin dalam sisi napa sisi timbangan. Umpama langit bumi kabeh ning sisi timbangan wala ilaha illallah fi kafatin dalam sisi sing liya. Malah mongko dadi menang iso ngalahno bumi lan kabeh apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Terus kula suwun barokah ngaji niki supaya sampean memperbarui kedisjayaane kalimat la ilaha illallah. Ampun sekedar rutinitas ampun sekedar untuk orderan tahlil terus melakukan la ilaha. Tapi memang kita tahu betapa sakralnya kalimat ini. Kalau sering ngiling tentang jinanggi, wonten yang mati. Wong kafir selawase urip kafir. Ndak ini biar sampean tahu sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ana wong kafir mulai cilik kafir, nanti 80 tahun kafir. Di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah itu bisa menghilangkan status dia abadi di neraka. Padahal 80 tahun lawan satu. Jika nak tahlilan nasional order motor ping 100 kudu dijiwai bahwa ini tidak rutinitas. Ini tidak tukar tonggo, tapi memang la ilaha illallah kata-kata yang istimewa. Nah, kalau sering nyarano ajane tahlilan rasa suwi-suwi, pisan pindho tapi sakral. Dibang suwi terus dene guri. Mbah niki ingkang mimpin waduh suwi guri sambat kok masyhur. Suwi. Artinya kan lha-lha dianggap problem kan. Dianggap apa? Satu kalimat sakral tapi gara-gara ketuan dianggap apa? Kemudian nak juga jual gungake. Apa saja masih ada orang sekian ribu kayak jual gungake jumlahnya patang pinten atau beli. Tidak, mulai dari di belas notong kapi nopo. Padahal bayangannya sing ngendikan itu jiwa dong kita saya bisa akhir diakali wong pirang-pirang. Kalau tidak yakin yang datang itu bahasa, tapi juga tak kegemblok bonon itu. Dan paling tidak lewat ngaji ini sampean tahu. Nabi Musa sing kalimu saja ketika minta ijazah khusus sama Allah tetap dikasih hanya la ilaha illallah. Lah sampean kurang mantap caranya seperti cara berpikir saya tadi. Wong kafir 80 tahun saja dengan di akhir terakhir ngomong la ilaha illallah iku menghilangkan status dia abadi di. Sing umum orang lapar la ilaha illallah akan abadi di. Berarti kan betapa sakralnya la ilaha. Lah berhubung kok waca suara rutin terus kehilangan sakralnya. Jadi kalau suara ampun ngoten. Nggih ampun ngoten. Sama pada wajah tidak kelar kasih, tidak kelar jakat, terus dikubur dengan apa? La ilaha illallah. Ini umpama langit bumi yang timbangan, la ilaha timbangan yang liya tetap menang. La ilaha illallah. Di kalau warai ini tidak kelar kasih. Tak warai jadi ini dua gusti sing kaji mungkin tentang kabar di dan la ilaha illallah. Sing buat tentang kabar la ilaha illallah. Artinya sama saja. Sing tidak kelar, yang itu kelar wajib hati. Umpamanya ditetir nopo, tapi yang tengah kelar diwajib orang enak ini wajib betul nopo. Kali tambahan enak buat kere profil. Tapi nak ridho kan cukup. Kalau ya wong mau langit bumi tak isi ini kumawon dia menang. Kalau tuan di koloniasi tak perlu dilawat tenang. Dua kalimat ini spesial. Mana gemar kalimat ini sudah ada hanya karena menyangkut ini bid'ah, ini khurafat, ini tidak ada sunahnya. Kalimat ini tetap sakral, nggak bisa keluar dari kesakralannya karena statusnya kalimat politik. Maka kita ngomongin lah, mutur atau cocok. Tapi tetap kalimat ini kalimat apa? Itu tadi, Anda cara berpikir, wong kafir firwai dari Islam lewat kalimat la ilaha illallah. Mau orang Islam gua anggap kafir juga karena kalimat. Ketemu pirang nawar, ketemu apa? Jadi Pak, ngaji ini Pulau Suwon, karena kitab ini 3 jilid saya khatamkan, nanti tamu hasil karena saya berpikir,
Dia ulama juga ada mentafsirkan pendapatnya di depan kaca. Dulu banyak ketika Ihya mulai populer, ada ulama sholat hajat di depan kaca. Kepengen nasihno Ihya, kepengen nasihno. Terus beliau mimpi ketemu Rasulullah. Terus ada ulama, ada banyak, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama terus tanya, ya Rasulullah sekarang ini trennya orang baru pegang Ihya. Itu 100 tahun pertama Ihya beredar. Ini kalau salah, ini akan abadi penyesatan karena kitab ini begitu populer. Tapi kalau kitab ini benar akan saya teruskan saya belajar Ihya. Mulanya kalau berkali-kali khatam kitab, Ihya akan dibagi beberapa kitab ya. Ada kitab Qawaidil, oh itu yang saya sering khatam, bukan tidak pernah sering kali ya. Kata Nabi, hati ya, silahkan kamu baca. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus di ulama tadi disuruh baca. Terus intinya setelah dibaca sampai wa annahu ba'atsan nabiyal ummiyya terus dibaca terus Nabi mulai berbinar-binar di tanah wajib. Barang Nabi mulai berbinar-binar senang sekali Nabi terus Nabi Ghazali. Lalu yang ngarang kitab ini di mana? Imam Ghazali rawon hidup Nabi. Nabi senang sekali. Ya sudah selama itu bangun. Dia yakin sekali bahwa kitab ini bukan sekedar populer di bumi tapi populer di langit. Sehingga Imam Rasulullah saja ngaku. Jadi juga Imam Bukhari juga iya. Banyak ulama yang mimpi Rasulullah itu lewat. Nggak ada bekas yang diinjak Rasulullah kecuali di belakangnya itu diinjak oleh Imam Bukhari. Itu menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak pernah ngada-ngada dalam ilmu. Makanya kalau nanti kita tentang dunia kewalian tentang atau bakat Al-Kubro karangan Imam Sa'rani itu ada teman Imam Bukhari itu jaraknya 2 hari 3 hari. Itu datang dia. Kita tahu ini, mau kemana? Mau datang ke Imam Bukhari. Kenapa? Dia mau meninggal ya, padahal orang mati. Dia ini dari yang kabudut tidak ngomong. Imam Bukhari kabudutnya kan malam Sabtu, malam bodoh. Tapi jelas menbodoh. Ini pentingnya ulama. Nanti sekurang itu sudah ngonton wong tiba-tiba mati Jumat. Buang enggak. Ini kalau senang panjang secara hadis mati Jumat itu luar biasa. Ini kalau terang, ngeten lho, mati Jumat luar biasa sesuai teks hadis. Tapi Nabi ya mbak kabulu dengan. Jadi aku nunjuk nona alternatif itu penting. Padahal Nabi itu orang terbaik, tapi ternyata tidak dipilihkan dari terbaik. Nah panjang terbaik itu Imam Bukhari kabulu itu betul. Mana sama lagi bebas milih di Nova. Dan tidak ulama harus mengingatkan, jangan sampai nanti ada orang melecehkan wong sing mati dino betul. Wong yang percaya ngoten nate wonten kelahiran pas jam 12 awan wektu. Itu ojo lahir saiki wae haji kolo kelahiran dadi pengensel kan apa? Terus mati barang di cancel. Ojo setulan kok ngenteni. Jadi memang kita sepakat hadis mati Jumat luar biasa, tapi kita juga sepakat Rasulullah kabudut dino. Nah, ini kira-kira kok ayu paham. Imam Bukhari dino wonten ulama pemuka begitu itu. Jadi kita kemudian wonten ganten ya wonten itu. Nah, tuh dia ada bilang dewi kayak. Lalu itu ulama itu datang. Ketika ditanya, kenapa kamu datang? Imam Bukhari kata Abu Dhabi. Kowe kok ora? Imam Bukhari itu hidupnya di Samarkandi, dulu hidupnya lama di Medina. Terus ketika sepuh pulang. Kalau kitabnya Sayyid Muhammad, kalau baca itu Khortangka, karena dibaca orang Arab. Khortanak gitu ya, pokoknya daerah Ceknya, daerah Samarkand. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah, di ulama tadi mimpi ketemu Rasulullah itu di gerbang kampungnya Imam Bukhari. Tanya, ya kan ada Rasulullah, orang gerbang Medina, ini gerbang untuk yang mereka orang daerah berikutnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Ngenteni Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Nanti, ya itu siangnya cek foto dari foto terakhir. Ya kan nyari pada ngomong. Iya, aku siap. Itu tidak. Ya, dia kamu tuh. Jadi yang tahu temannya. Jadi kalau wali itu sudah bisa dinala. Cuma orang-orang kayak gitu kita kok omongkan ngaco, kamu itu di papa Rasulullah. Wani dan aku wong sing digandeng. Ben kualap terus.
Sama orang mati iblis setan kok ora. Demit orang. Untuk biar gelem jimat gelem wae gelem setan demit dan sebagainya. Orang-orang kayak gitu gak mungkin sih ngomong karena kerwani. Mungkin tadi mampu boleh. Saya ngerokok ya Rasul Jinan tentang gerbang gitu nih. Aku ngeteni Muhammad bin Zaid. Memang Ghazali seru menang. Perjalanan pada hari teman-temannya itu gak ada yang terlambat. Karena sebelumnya sudah tahu kalau mau Ghazali mau kabur. Mau disiram aja kan. Imam Ghazali sore itu sudah beli kapan. Ya siang masih ada pasar itu dia beli sendiri. Kita kok ya kenapa? Kak kok tuh kapan? Kenapa? Ya apa mati besok. Tenang aja sampai mati. Habis sholat subuh, kapannya diambung, bilang sama dia, saya ini mau mati. Tapi gue udah nyolati aku, tonggo-tonggo orang nyolati. Ngenteni orang jumlahnya sekian-sekian, wajahnya gini. Kalau orang-orang itu sudah nyolati, baru tonggo-tonggo gue nyolati. Ya tenang dia kabur betul. Maka kabur cinta ini orang itu gak datang sekali. Ya semua iwan sesuatu. Nah itu datang betul, sesuai sifat yang disebut Imam Jawa. Kadang-kadang tak kok yakin, tak kok ngerti. Wong udah aku jual imami jadi. Kan, yang hari kita nak mati, itu kan peruang, marah. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini, apa disuruh kita? Masyur, zaman waktu tentang beberapa kubro, keramatnya wali-wali. Mampu hari itu mau kamu sebelumnya jadi papak sinten. Semua uang apa pindah alam digandeng. Buat bayar, kalau kita tahu isinya, kalau suwon, apapun Anda tidak percaya dengan detail-detail cerita ini, karena ini hanya cerita dunia wali. Paling tidak kamu yakin, sorihu ayatil Quran, yaitu ala inna awliya awahi, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Bahwa para wali itu tidak ada takut, tidak ada cerita. Jika kejadian mungkar nangkir sebagai ancaman kayak yang Anda bayangkan, berarti ada cerita, ada tuh. Padahal malaikat kena kitab wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adzib. Para wali ini harus dikasih berita gembira.